Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Siti Komariah dari Prodi PAI semester 6 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Nah, baik, langsung saja pada pembelajaran fikih yaitu mengenai kaifiah jenazah. Nah, di dalam kaifiah jenazah ini membahas tata cara sholat jenazah dan sebelum melakukan tata cara tersebut ada syarat dan rukunnya. Nah, baik, sebelum dilanjut, ada yang tahu tidak bagaimana syarat dan rukun dari sholat jenazah? Baik, syarat sholat jenazah ini yang pertama, imam dan makmum wajib bersih dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Nah, jadi orang yang menyolatkan jenazah tersebut wajib menutup aurat, karena itu termasuk ke dalam syarat dari sholat jenazah. Yang ketiga itu sholat dilaksanakan setelah jenazah dimandikan dan ditutup kain kafan. Syarat sholat jenazah bertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya bahwa ketika Sa'd bin Abu Waqqas meninggal, Aisyah berkata, "Masukkanlah ia ke dalam masjid hingga aku bisa mensolatkannya." Nah, baik, itu yang termasuk syarat sholat jenazah. Yang selanjutnya itu rukun sholat jenazah. Nah, baik, di dalam buku fikih ini ada 9 yang termasuk ke dalam rukun sholat jenazah. Yang pertama itu niat. Nah, niatnya itu disesuaikan dengan mayatnya, apakah mayat itu laki-laki atau perempuan. Yang kedua itu imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Nah, jadi imam itu harus berdiri sejajar dengan kepala si jenazah tersebut. Yang ketiga, terdapat 4 kali takbir. Yang keempat, berdiri bagi yang mampu. Yang kelima, dilakukan berdiri tanpa ruku, sujud, dan duduk. Yang selanjutnya itu membaca surah Al-Fatihah, lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW sesudah takbir kedua. Yang selanjutnya itu mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, dan yang terakhir salam dengan posisi berdiri. Nah, baik, yang selanjutnya itu tata cara sholat jenazah. Nah, setelah kita memahami syarat dan rukun tata cara sholat jenazah, yang berikutnya itu tata cara secara berurutan, dikutip dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, baik, yang pertama itu niat sholat diucapkan dalam hati saja, namun niat dibedakan menjadi 2 sesuai jenis kelamin. Niat sholat jenazah mayat laki-laki, sholli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardalillahi ta'ala. Nah, kalau perempuan itu diganti sama hadihi, jadi sholli ala hadil mayyitati arba'a takbirati fardalillahi ta'ala. Yang selanjutnya itu mengucapkan takbir dan membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah niat, ketika imam menyuarakan takbir pertama, maka makmum mengikuti dan disambung dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, yang selanjutnya itu mengucapkan takbir kedua dan diteruskan dengan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang artinya, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya itu mendoakan jenazah. Nah, setelah membaca sholawat, pada takbir ketiga kita membaca doa untuk jenazah yang sedang disolatkan. Nah, dalam mendoakan jenazah ini terdapat 2 jenis bacaan. Yang pertama itu ada bacaan untuk pria dan untuk wanita. Nah, doa untuk mayat wanita ini tinggal diganti memakai fathah. Nah, yang selanjutnya itu bacaan takbir keempat. Nah, setelah kita mendoakan, pada takbir keempat ada doa yang harus dibacakan. Ada yang untuk perempuan dan juga untuk laki-laki. Bacaan untuk mayat laki-laki yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, kalau untuk mayat perempuan itu tinggal diganti saja dengan fathah.
Nah, yang selanjutnya itu mengucapkan salam. Setelah mengikuti tata cara sholat jenazah, selesaikan dengan mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Posisi salam ini berbeda dengan sholat fardu lainnya. Pada sholat jenazah dilakukan dengan posisi berdiri. Nah, baik, jadi kesimpulannya itu dari sholat jenazah terdapat 4 takbir. Nah, yang pertama niat, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, membaca doa, dan yang terakhir itu mengucapkan salam. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.